Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan mereview jalan Randu Blatung Menden sampai jembatan baru yang menghubungkan antara Menden dengan Ngerau. Oke bro, ini saya mulai start. Saya mulai dari kantor pos Bangjo. Oke, kita mulai. Nah, ini jalannya masih coran lama ini. Jalannya baru bagus, mudah-mudahan nanti sampai jembatan kondisinya cor-corannya sudah selesai, sehingga para kepomania kalau mau ke Ngawi lewat Menden Ngerau bisa yakin dengan melihat video ini. Oke bro, silahkan menyaksikan sampai selesai ya, biar tidak gagal paham. Kondisinya seperti apa, ikuti saja video ini sampai selesai. Oke bro. Nah, ini sampai di Pilang, ada menggok ini. Nah, ada jembatan, hati-hati bro, karena jembatan tidak dicor. Nah, ini pelan-pelan. Nah, ini di aspal. Nah, terus sampai di SMA Muhammadiyah Randu Blatung. Nah, nanti di kanan jalan itu ada SMA Muhammadiyah Randu Blatung. Ini berada di Desa Karanganyar. Nah, itu ada plat, ada gapuronya itu. Nah, ini udah kelihatan. Terus melaju menuju ke Desa Temulus. Nah, nanti akan ada gapuronya masuk di Desa Temulus. Nah, yang sebelumnya nanti akan masuki kawasan hutan. Nah, sebelumnya nanti akan melewati jembatan. Ada beberapa jembatan yang tidak dicor ya, tapi juga belum diperbarui, nah, sehingga kondisinya masih berlubang-lubang. Nanti sahabat kepo ketika melewati ini, nah ini berlubang-lubang, tidak dicor, hati-hati. Jembatan yang pertama kecil tapi bro. Jalannya mulus bro ini pokoknya. Wah, ini zamannya Pak Jokowi, infrastruktur memang menjadi idola ini seluruh masyarakat di Indonesia, termasuk di Randu Blatung. Saya sendiri nggak pernah bayangkan kalau ini jembatan bro, ini jembatan nih. Wah, ini berlubang-lubang bro, hati-hati bro. Nah, ini hati-hati. Nah, di atas jembatan ini, nah ini nyambung lagi kecor-coran. Nah, kembali lagi tadi ketika
zamannya Pak Jokowi ini infrastruktur menjadi dambaan masyarakat dan menjadi prioritas dari programnya Pak Jokowi. Dan saya tidak pernah membayangkan ya atase Menden yang kelihatannya desa terisolir karena gak kiwo begitu dalam bahasa Jawa, ternyata jalannya sudah dicor total sampai jembatan penghubung antara desa dari Kecamatan Menden atau dengan Kecamatan Ngerau, Bojonegoro. Nah, ini sudah masuk kawasan hutan, bro. Tapi ingat, di kanan kiri ini adalah dulunya hutan. Nah, kemudian dibabati ketika pada masa krisis dulu. Nah, dan sekarang belum diadakan reboisasi kembali, bahkan sekarang dijadikan semacam ini jembatan lagi ini jelek lagi. Nah, kembali dijadikan lahan tegalan atau pertanian oleh masyarakat di pinggir hutan. Jadi sekarang sudah tidak rimbun lagi, tetapi sudah menjadi lahan tegalan atau pekarangan untuk menanam palawija seperti jagung, kedelai, kacang. Ketika musim hujan dijadikan persawahan untuk nanam padi. Nah, ini di kanan kiri jalan ini yang saya lewati ini, bro. Nah, ini sekarang sudah mulai masuk ke desa Temulus. Sudah keluar dari hutan, maka sudah ada perumahan-perumahan itu di pinggir jalan. Nah, sudah keluar dari hutan yang sudah ditegori oleh masyarakat ketika masa krisis dulu. Nah, ini sudah di desa Temulus. Nah, ini ada jembatannya, hati-hati tidak semulus cor-coran. Nah, ini masuk cor-coran lagi. Nah, terus karena ada cor-coran ini, bro, ya, banyak UMKM yang tumbuh di sekitar jalan ini. Bahkan tadi saya lihat ada macam pom bensin mini, ada 2 pom bensin mini atau pom bensin milik desa. Terus, bro, nah ini pom bensinnya di kanan tadi udah dilewati. Nah, jalannya wah mulus banget ini, bro, lurus mulus. Wah, masyarakat di sekitar sini wah sangat senang ini, nggak pernah membayangkan jalannya menjadi cor semacam ini. Dan sudah diberi marka jalan tuh ya, ada putih-putih di tengah itu. Nah, ini sampai di tower listrik besar. Wah, ini ada tower listrik besar itu. Nah, terus masih mulus jalannya. Oh, ini cor-corannya baru. Dan masih sepi nih, bro, karena ini saya mereview masih pagi, ini jam sekitar setengah 6, jam 5 sampai setengah 6-an ini, sehingga banyak aktivitas yang belum dilakukan oleh masyarakat di sekitar jalan ini atau di desa ini yang saya lewati. Ini masih agak sepi. Nah, konon menurut cerita karena jalannya bagus ini sekarang sudah mulai armada angkutan ya, minibus pribadi, ada angkutan truk, ada angkutan air yang sekarang sudah mulai ya lewat sini karena ya saling memberi informasi bahwa jalannya sudah bagus. Nah, sehingga sudah mulai ramai ini.
Tapi saya katakan tadi, syuting saya ini adalah di pagi hari, ya masih belum banyak orang beraktivitas. Ya memang saya sengaja pagi biar udaranya segar dan kondisi jalannya biar kelihatan mulus gitu, tidak rame. Nah, sehingga yang saya syuting memang jalannya, bukan keramaiannya. Nah seperti ini, mulus bro. Pokoknya saya kalau seandainya jadi masyarakat Medan, wah ini akan bangga ini dengan proyek infrastruktur yang diprioritaskan oleh Bapak Presiden Jokowi. Nah, ini sudah ada Indomaret, sudah ada minimarket, pertumbuhan ekonominya sangat pesat. Ya memang itulah pentingnya infrastruktur. Sehingga daerah-daerah yang tadinya itu tidur sekarang mulai bangun, menggeliat ekonominya. Termasuk daerah Medan dan sekitarnya itu mulai menggeliat ini dengan adanya jalan yang dibangun ini. Apalagi dengan adanya jembatan yang menghubungkan antara Kecamatan Medan dengan Ngerau. Wah, ini semakin kedua daerah tersebut yang tadinya terisolir sekarang sudah ya semacam terbuka lebar. Nah, ketika itu maka ekonomi menjadi menggeliat. Ya, dengan begitu, ini pasar bro, sampai pasar tempel. Nah, pasar ini dulunya juga di jalan begitu. Sekarang pun juga dicor juga masih di jalan. Dia nggak punya tempat, nggak punya lapak, nggak punya apa, ya cuma di jalan dan di emperan para para pemilik rumah di sekitar jalan itu. Jadi di emper-emper begitu. Nah, ini nggak ada sama sekali bangunan pasarnya, tapi eksis pasar ini bro, udah lama eksis. Nah ini kanan kiri ini jam 4 sudah mulai menggeliat sampai sekitar jam 8 pagi udah mulai sepi. Ya, pasarnya juga sama yang dijual seperti pasar-pasar pada umumnya. Ada hasil bumi, ada makanan tradisional, ada ya bumbuan dapur, ya seperti biasa, cuma posisinya di pinggir jalan gitu aja bro. Nah, itu pasar tempel atau pasar kerempiang di daerah Goito Medan. Nah, ini terus meluncur. Dan saya kagum daerah Medan ini banyak toko-toko yang semacam minimarket, Indomaret yang dimiliki perorangan bro. Jadi bukan Indomaret, bukan Alfamart, tapi ini perorangan, tapi didesain seperti Indomaret. Nah ini ya mudah-mudahan menggeliat ekonominya daerah Medan ini. Dulu jalan ini sebelum dicor sering hancur, sering ya kapal berlubang-lubang. Karena apa? Karena dulu ada aktivitas ya semacam penggalian pasir itu, sehingga truk itu satu hari bisa ratusan itu. Nah itulah yang menyebabkan hancurnya jalan Medan itu, jalan Randu Blatung Medan. Ada yang Medan lewat Randu Blatung, ada yang Medan lewat Peting, dan semuanya hancur. Ya, tapi setelah aktivitas penambangan pasir itu dilarang atau dihentikan ya, tidak dieksplorasi secara besar-besaran, truk itu sudah jarang sekali ya mengangkut pasir itu. Apalagi jalannya sekarang dicor, wah ini tambah masyarakat seneng nih. Ya mudah-mudahan awet karena truk yang bawa beban berat sudah semakin berkurang sehingga jalannya itu menjadi awet. Ya, itu harapan masyarakat pada umumnya, khususnya daerah Medan, karena ini yang paling berkepentingan adalah daerah Medan yang ketika itu menurut saya terisolir itu. Daerah bahasa Jawa itu rodok kiwo begitu. Tapi dengan adanya jalur cor ini yang katanya ini merupakan jalur provinsi yang menghubungkan antara Blora dengan Bojonegoro lewat Kecamatan Medan dan
Kecamatan Ngerau. Wah, ini menjadi luar biasa ini. Ya. Ya, konon katanya Menden nanti juga akan dibuat jalan tol, keluar tol dari Ngawi. Ya, mengapa kok begitu? Konon katanya ini biar akses dari kapal terbang Loram itu bisa langsung lewat tol ke Ngawi. Nah, ini sudah sampai di pertigaan menuju jembatan, bro. Ini pasar, kemudian nah ini kanan, ini menuju ke jembatan yang menghubungkan Menden dengan Ngerau Bojonegoro. Ini jelas ini jalannya bagus. Dulu ini sangat sempit, kemudian cuma pakai paving batako itu, yang kotak-kotak itu sudah jelepat semua, sempit. Ya, karena ini menjadi program jalan nasional, maka dicor, dilebarkan. Sekarang ya nikmati sendiri, bro. Kalau kita naik mobil, ya kita salipan atau simpangan dengan truk, dan udah nggak ada masalah. Ya, ketika itu dulu sebelum dibangun cor, ya salah satunya harus turun dari jalan dulu. Sekarang sudah bisa langsung lancar. Inilah ya program Pak Jokowi yang mencanangkan infrastruktur itu menjadi nomor satu. Alhamdulillah kita bisa menikmati. Kita naik motor enak, naik mobil enak. Ya, mobilnya, motornya bisa awet, bensinnya bisa ngirit. Ya, dan lagi waktu yang dibutuhkan lebih cepat. Nah, inilah manfaatnya infrastruktur. Makanya kalau ada yang masyarakat tuh nggak makan infrastruktur, ya siapa yang makan beton, siapa yang makan semen? Ya tidak. Tapi dengan adanya infrastruktur ini, maka orang yang tadinya tidak bisa makan sekarang bisa belajar makan, karena bisa berusaha, bisa menjual hasil panen mereka dengan baik. Ya otomatis ekonomi dia menjadi menggeliat. Sehingga kalau ada yang mengatakan masyarakat nggak butuh makan beton, nggak butuh makan semen, ya memang nggak butuh. Itu orang-orang yang ya sirik saja itu. Kalau saya pribadi yang nggak punya tendensi apa-apa, jalan itu menjadi hal yang utama, karena ekonomi itu akan berjalan dengan baik, tumbuh dengan baik kalau transportasinya itu berjalan dengan baik. Nah, kalau berjalan dengan baik, ekonominya lancar, ya jelas kemakmuran masyarakat menjadi meningkat. Jadi pertimbangannya seperti itu, jangan wah sok ngeritik masyarakat makan apa. Masyarakat nggak makan beton, nggak makan cor-coran, nggak makan aspal. Ya memang tidak. Itu perkataan orang-orang yang sirik saja itu, yang nggak suka kepada program Pak Jokowi yang menjelaskan tentang infrastruktur termasuk jalan. Dan buktinya masyarakat Menden, masyarakat Randu dan sekitarnya, atau siapapun yang lewat itu sekarang sudah menikmati. Sekarang naik motor sambil tidur itu paribasannya udah bisa, sudah nggak pegel lagi tangannya, karena apa? Mulus. Nah ini buktikan sendiri, mulus betul lah. Ini cor-cornya baru lebar sekarang. Nah ini mudah-mudahan dengan review jalan ini yang tadinya pemirsa kepo mania takut ya, jangan jalannya kayak apa, setelah saya review ini ya kamu akan memilih jalan ini ya ketika Anda mau ke Ngawi, mau ke Surabaya lewat tol Ngawi. Nah ini saya review sampai di jembatan, dan konon berita yang saya terima jembatan itu sampai tembus jalan Padangan Ngawi itu juga sudah cor seperti ini ya, bahkan kanannya malah lebih bagus karena kanan kirinya dibuat ya semacam saluran air ya, dan nah ini sudah hampir sampai, bro. Nah ini sebentar lagi belok ke kanan. Nah ini kanan, nah itu ada tower. Depan tower, sampingnya tower ada SMP Menden 2. Nah itu jembatannya sudah anjur langsung kelihatan, bro.
Nah, jadi saya informasikan jalannya mulai dari pertigaan kantor pos Bangjo Randu Blatung sampai jembatan penghubung antara Menden dan Ngerao. Saya review, saya jamin mulus lus. Nah, itu jembatannya sudah kelihatan, bro. Wah, review saya sampai di jembatan, maka jembatan saya akan berhenti. Mungkin kalau ada yang menginginkan review jalan dari jembatan sampai tembus jalan Padangan Ngawi, tepatnya di Ngerao, nanti akan